Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadrati muallifi hadzal kitab Sayyid Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya, amin. Lanjutane nyandake kalimatin apa nggih? Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi aba'uhum niku nggih halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana lan teman-teman ono sapa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku yashtaddu rumangsa abot utawa rumangsa berat alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa abauhum nenek moyange Kanjeng Nabi utawa leluhure Kanjeng Nabi. Waraddahum lan oleh nolak abauhum lil haqqi maring perkara kang bener wal hudalan pituduh yushiru paring isarah sapa Allah ila zalika maring mengkono-mengkono keadaane Kanjeng Nabi sing yashtaddu alaihi abauhum waraddahum lil haqqi wal huda apa qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Sing sering deres niki kira-kira surat napa niki? Surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi niku biasa awake dhewe lek maos atau menjadi rutinitas kita di malam Jumat atau Jumat siang ya, Jumat pagi, Jumat siang. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, fala'allaka mongko menawa sira. Fala'allaka mongko menawa sira Kanjeng Nabi Muhammad iku bakhiun wong kang nyelakaake awake dhewe nafsaka ing awak dhewe sira ala asarihim ing atase berpalingnya orang-orang kafir Quraisy dan masyarakat Makkah illam yu'minu lamun ora padha gelem iman sapa abauhum bihadzal hadisi kelawan ikilah Al-Qur'an Qur'an asafan kelawan sedih temenanan. Maknanya bakhi'un nafsaka ay muhlikun tegese wong kang nyelakani nafsaka ing awak dhewe sira. Nah, kembali ke satu sejarah awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku diangkat menjadi seorang nabi dan rasul.
tentu di awal penyampaian risalahnya niku beliau sampai yashtaddu alaihim aba'uhum waraddahum lil haqqi wal huda. Kanjeng Nabi Nuh sampai prihatin, sampai sedih yang luar biasa karena penolakan orang-orang yang menjadi nenek moyang orang-orang kafir Yahudi dan kafir-kafir musyrikin di Quraisy. Nah, wajar karena Nabi Muhammad SAW yang selama ini adalah hidup bersama dengan kaum Makkah, ya, kaum Makkah selama 40 tahun, kemudian diberikan risalah untuk merubah satu peradaban baru dari sebuah masyarakat jahiliyah yang sudah tidak mengenali Tuhannya yang sesungguhnya, bakal mempertuhankan berhala dan berhala-berhala. Karena itu kalau kita mau runut ke munasabatul ayat dari Al-Kahfi ayat 7 ini, itu di ayat sebelumnya dinyatakan wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Jadi Kanjeng Nabi itu harus ingdar, harus memberikan ingdar, memberikan peringatan kepada alladzina qalu ittakhadallahu walada. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu yang ittakhadallahu walada, mereka menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Allah itu punya anak. Dan itu adalah warisan dari penyelewengan penyelewengan Injil. Kaum Nasrani. Yang dimana kaum Nasrani itu menyatakan laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Bahwa Isa al-Masih itu ibnu Maryam, gitu. Ibnu Maryam. Makanya dinyatakan qalut takhadzallahu walada. Ini orang-orang kafir saat itu. Dan kemudian di ayat berikutnya surat Al-Maidah ayat 72 juga kemudian ditegaskan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Itu berurutan ayatnya. Jadi pandangan-pandangan orang-orang orang-orang pembesar-pembesar atau orang-orang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu yang kemudian harus dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka menyatakan qalu takhadzallahu walada, yang dimaksud waladan di sini adalah sinten? Nabi Isa alaihis salam. Nabi Isa alaihis salam. Yang kemudian konsep mereka kemudian ya thalitsu salasah, trinitas. Ada Tuhan Ayah, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Nah, ini yang juga harus dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi meluruskan akidah. Injil yang sudah muharraf, Injil yang sudah muharraf, yang sudah dilakukan perubahan-perubahan oleh kafir, oleh orang-orang kafir ketika itu. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Ya, memang mereka tidak punya ilmu. Wala li abaihim, demikian juga orang-orang yang menjadi abaihim atau nenek moyang mereka. Kaburat kalimatun takhruju min afwahihim. Nah, niki maknane kaburat niku nggih padha. Kaburat kalimatun takhruju min afwahihim. Kalimat-kalimat yang keluar dari orang-orang kafir Quraisy, nggih. Ya Nasrani, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi. Niku kaburat kalimatun. Kalimatnya selalu membuat Kanjeng Nabi itu berat. Makanya tadi dinyatakan bahasane Sayyid Alawi yashtaddu alaihi aba'uhum. Nah, kaburat kalimatun takhruju min afwahim iyakuluna illa
kadziba. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi bohong kamu. Nggak sama dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Itulah yang kemudian dinyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku di awal perjuangannya dinyatakan yashtaddu alaihi aba'uhum waraddahum lil haqqi wal huda. Ya, karena penolakan orang-orang kafir Yahudi, kafir Nasrani atas apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sampai Kanjeng Nabi niku di surat Kahfi setelah ayat yang ke-6 itu fala'allaka bakhi'un nafsaka. Kanjeng Nabi gitu ya, fala'allaka menawa sira. La'alla niku napa? Nah, cara santri ngaji santri ini kan la'alla itu adalah saudaranya napa? Inna wa akhawatuha yang beramal tansibul isma wa tarfaul khobar. Yang fungsinya napa? La'alla itu litaraji atau litawakku'i. Litaraji atau litawakku'i. Nah, kalau melihat maknanya di sini sepertinya adalah litawakku. Tawakku ini kenapa? Litawakku itu mengkhawatirkan terjadinya satu keburukan yang mungkin terjadi. Nah, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Jadi seolah-olah Kanjeng Nabi karena kesedihannya yang teramat berat dan teramat dahsyat itu, maka jangan-jangan Kanjeng Nabi itu kemudian karena kesedihannya menjatuhkan dirinya sendiri atau mencelakakan dirinya sendiri, larut dalam kesedihan yang begitu berat. Karena itu maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kemarin gitu ya menurunkan satu standar bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu posisinya adalah hanya sekedar sebagai mudzakir. Hanya sebagai apa? Mudzakir yang mengingatkan saja. Sebagai mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin. Engkau adalah bukan orang yang harus menguasai semua orang untuk bisa tunduk dan ikut kepada apa yang menjadi ajaran dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah kita harus kembali kepada posisi dasar itu, posisi dasar bahwa Nabi itu datang sebagai mudzakir dan tidak bisa menentukan, hanya sebagai mudzakir. Tidak bisa mengubah semuanya, tidak bisa menentukan semuanya. Nah, dengan ayat itu maka Kanjeng Nabi menjadi lebih plong gitu ya, menjadi lebih plong. Apalagi kemudian Kanjeng Nabi itu menjadi Nabiur Rahmah yang diberi karakter-karakter yang luar biasa seperti yang kemarin juga didokumentasikan dalam ayat suci Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa ay muhlikun nafsaka. Ay muhlikun nafsaka. Lafal muhlikun niku nggih saigotnya adalah isim fa'il. Dia bisa beramal seperti amalnya fi'il. Maka dia punya maf'ul bih, muhlikun nafsaka. Summa innal amra nulisa temene umur. Huwa ya umur ay al muddatu tegese mongso al mutamadiyatu kang dadi dawa. Wazzamanu lan zaman kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah taala kullau sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bihi faqad labista fikum umuram min qablihi afala ta'qilun.
Kul dawa sapa sira Kanjeng Nabi Muhammad lau syaa lamun ngersakake sapa Allah Gusti Allah ma ing barang talautuhu kang macaake sapa sira ing ma'alaikum ing atase sira kabeh wala adrakum lan ora meruhake wala adrakum lan ora meruhake wala adrakum lan ora meruhake sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan Al-Qur'an faqat labista mongko temen-temen netepi sapa sira fikum ing dalem sira kabeh umuran pira-pira mangsa min qablihi saking sadurunge Al-Qur'an afala ta'qiluna ana ta ora angen-angen sapa sira kabeh afala ta'qiluna mongko ana ta ora angen-angen sapa sira kabeh. Nah, pada posisi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dinyatakan bahwa kullau sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bi faqad labista fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. Nanti Kanjeng Nabi niku nggih selama ini juga hidup bersama orang-orang kafir selama 40 tahun. Dan keadaannya ya seperti yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga belum ada satu perubahan. Maka kehadiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hanya talautuhu, membacakan apa yang ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga adrakum, memberikan pengetahuan kepada orang-orang kafir Quraisy tentang perjalanan umur itu. Nah, inilah yang kemudian nanti dijadikan satu alasan atau al-qasd. Maksud dari dikarangnya kitab ini adalah dalam rangka untuk memberikan tazkirah gitu ya. Tazkirah dan juga at-tazkir wal i'tibar, ya, memberikan i'tibar bagaimana perjalanan kehidupan manusia yang mukhtalifah, yang berbeda-beda dari satu masa ke masa tertentu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.